balik lagi di Top Sport barengan aku Concita Caroline. Dan seperti biasa segmen ini aku udah gak sendirian lagi. Waktunya kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu di episode kali ini yang udah hadir di sebelah aku. Ada Bung Yusuf Kurniawan. Apa kabar Bung Yuki? Baik Cita. Terima kasih udah 2 kali mau mampir ke sini. Dan seperti biasa obrolannya pasti sepak bola nasional. Yang kritis-kritis tuh udah pasti ngobrol sama Bung Yuki. Sama ini kayak udah nyiapin contekan ya. Karena ini banyak bener yang mau kita bahas ya. Iya, titipan-titipan pertanyaannya banyak banget karena kita buka juga dari media sosial. Pertama mungkin kita bahas yang lagi viral dulu nih ya, yang lagi rame seputar tanda kutip rumah judi yang sempat berseliweran di liganya Indonesia. Kenapa sampai bisa kecolongan kalau dari sudut pandang Bung Yuki, dan kalaupun memang katakanlah katanya ini ada miskomunikasi gitu, human error, masa iya sih untuk klub yang sudah besar, sudah berlaga di liga profesional juga masih bisa tidak menyadari salah satu sponsornya adalah hal yang memang dilarang. Tidak hanya dari persepak bolaan tapi juga dari hukum pemerintah secara keseluruhan di Indonesia. Saya kira sih pura-pura aja nggak tahu ya. Karena itu sangat mudah sekali diidentifikasi kan. Bener. Bukan sekarang-sekarang aja, dari era-era PSSI sebelumnya pun juga, dari Liga Indonesia sebelum-sebelumnya pun itu sudah existing gitu loh. Yeah. Cuma sepertinya quote on quote dibiarkan gitu ya. Nah sekarang kan sudah mulai rame lagi karena ada upaya dari Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI yang baru ingin bersih-bersih, kemudian ingin melakukan transformasi sepak bola ke level yang lebih baik lagi. Tentu hal-hal yang seperti ini banyak kemudian bermunculan lagi, dikritisi lagi. Bagaimana actionnya dari PSSI. Itu menarik sih sebetulnya, karena kalau kita mau jujur, memang sejatinya yang menyangkut misalnya produk judi, kemudian alkohol, Tembakau, rokok, tembakau, gitu itu kan ya. memang forbidden lah kalau untuk sepak bola ya, terutama juga di olahraga secara umum ya. Tapi kok di faktanya yang terjadi sekarang malah masih ada ya tim-tim tertentu yang tetap berusaha untuk menaikkan ini sebagai bagian dari ekosistem mereka. Alasannya karena ini tidak langsung ke produknya, tapi karena ini ke portal newsnya ataupun situs beritanya. Cuma kan semua orang juga tahu gitu kan ya, tidak bisa ditutupi. Karena itu saya kira sekarang kita harus jernih melihatnya, harus jujur, dan harus benar-benar nggak boleh tebang pilih. Kalau memang itu dianggap pelanggaran, ya tetap harus segera ditindak gitu. Jangan dibiarkan, karena nanti bisa jadi presiden dan akan diikuti oleh klub-klub yang lain. Karena merasa ini seperti dianak emaskan gitu loh. Padahal buat kita tanpa itu pun juga kita bisa eksis kok sepak bola kita. Jadi janganlah hanya karena hal yang kecil kemudian ini menjadi bumerang untuk pengelolaan sepak bola Indonesia yang coba diangkat oleh Pak Erick menjadi lebih baik lagi. Tapi yang menjadi permasalahan biasanya ya Bung Yuki, kalau ada kasus-kasus seperti ini oke, akan diselidiki, akan ditindaklanjuti, tapi kita tidak dengar lagi nih kabar kelanjutannya seperti apa, tiba-tiba udah selesai gitu. Kalau menurut pandangan Bung Yuki sendiri, apakah nantinya hal ini akan dibuka secara terang-terangan ke khalayak ramai karena sudah menjadi concern dari masyarakat juga, atau kurang lebih akan sama? Dan kedua, apakah memang akan ada begitu ya kayak hukuman begitu yang diberikan kepada klub sepak bola ini? Iya, saya kira ini memang tantangan yang tidak mudah ya. Jadi saya kira semua pihak, elemen masyarakat juga sekarang kan banyak LSM yang kritis soal itu. Kita harus bantu mengawal. Ya. Saya kira sekarang Pak Erick sudah juga meneruskan ya tugas ataupun juga program anti mafia bola kan. Itu kan relate ya dengan situasi ini gitu loh. Karena bagaimanapun ada kaitannya, dan saya kira partisipasi masyarakat, semua elemen yang peduli dengan perkembangan sepak bola menjadi lebih baik harus terus mengawal ini. Di kita itu kalau nggak viral, Concita nggak akan digubris. Jadi nah itu dia, justru karena udah viral justru harus dibuka nggak sih permasalahannya? Iya, harus dibuka terang-terang. Kalau memang udah ini nggak boleh, ya harusnya ditindak gitu ya. Kemudian implikasi hukumnya harus ditegakkan. Ini kan tadi saya katakan ini ujian. Sanggup nggak di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI yang baru sekarang, aksi bersih-bersih itu bisa dijalankan tegak lurus. Itu yang kita akan tunggu, Cita. Tapi biasanya sanksinya apa sih, Bung Yuki, kalau misalnya kesalahannya seperti ini gitu? Ada sponsor dari pihak yang memang sudah terang-terangan dilarang gitu. Biasanya apa sanksinya? Pasti ada sanksi-sanksinya ya. Mulai dari denda sampai kemudian pengurangan poin, itu ada sanksinya. Jadi saya kira tinggal bagaimana ini regulasi ditegakkan ya. Dan kalau sudah terbukti ada pelakunya, ya harus segera diberlakukan hukum. Kalau tidak, nanti berikutnya ini akan jadi presiden. Tadi saya katakan, oh itu nggak apa-apa, hukumannya cuma segini gitu kan. Kita coba-coba lagi. Orang bangsa kita tuh kalau nggak terus diingatkan, nggak terus dikritisi, itu ntar penyakit lamanya muncul lagi tuh. Iya, Tabiatnya muncul lagi. Gitu. Harus
kawal terus Yes. makanya ya. Ada untungnya juga nih kasusnya viral, Ya, untungnya ada betul. netizen yang menangkap sponsor tersebut jadi bisa diramaikan dan mudah-mudahan sih nanti tetap transparan ya untuk penyelesaian betul. permasalahannya. Satu yang juga aku penasaran lagi kalau kita bicara industrinya futsal, make sense di saat dikatakan ya namanya ada sponsor masuk kita sebagai klub pasti dengan senang hati menerima. Karena kan mungkin memang industrinya tidak sebesar sepak bola. Tapi ini kan sepak bola, klubnya juga klub yang bisa dikatakan sudah lama ada gitu, bukan klub baru, bukan klub akuisisi, liganya juga sudah liga tertinggi di Indonesia. Apakah memang sesulit itu cari sponsor sampai-sampai harus ada rumah judi yang masuk dan menyelamatkan begitu? Nah, ya, itu menarik ya, lagi-lagi itu menarik ya. Faktanya lebih banyak klub-klub yang justru mereka bisa hidup tanpa itu. Maksudnya tanpa sponsor-sponsor yang dilarang ya. Artinya ini kan kita menggugah setiap marketing dari masing-masing klub itu untuk lebih kreatif. Bagaimana caranya untuk bisa mendatangkan klien, mendatangkan sponsor atau investasi tanpa melanggar aturan gitu ya. Jadi kita harus akui bahwa sepak bola kita ini dikatakan profesional, tapi sebenarnya bukan sepak bola profesional ya, sepak bola kompromi. Jadi klub-klub ini selalu berkompromi gitu ya. Mereka selalu mengeluhkan sulitnya sekali mencari income, apalagi di zaman pandemi. Terus lagi kalau dikaitkan sekarang aturan tidak boleh penonton away datang. Itu kan semakin membuat pembenaran untuk mereka-mereka yang memang nggak kreatif gitu loh. Jadi saya kira banyak bukti lah tim-tim besar ya seperti Persija, Persib, mereka bisa kreatif dan mereka bisa datangkan income lewat pihak ketiga gitu loh, tanpa harus melanggar aturan. Jadi saya kira ini harus diperjelas ya rambu-rambunya gitu, dan LIB juga harus bisa memberikan insentif gimana caranya supaya tim-tim ini kreatif. Misalnya buat kerjasama sinergi antar divisi ataupun juga antara LIB kemudian sponsor dengan klub sendiri bagaimana untuk dikelola. Jadi harus ada assessment dari LIB kepada manajemen masing-masing klub yang mungkin mereka punya keterbatasan ya soal bagaimana mencari klien, itu harus dibantu. Jadi yang seperti ini tidak terjadi gitu. Karena banyak sekali dunia sponsor itu kan luas ya, tinggal bagaimana kreativitas dari pelakunya gitu. Acara-acara digital aja sekarang sponsor-sponsor berbau olahraga bisa masuk, masa klub sepak bola nggak bisa? Apalagi udah mainnya di liga taraf tertinggi se-Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran juga, kedepannya bisa lebih diperhatikan dari para petinggi-petinggi juga penyelenggara kompetisi untuk lebih selektif dan memberikan arahan kepada klub-klubnya. Harus ada PR training sini kayaknya ya. Iya betul, itu wajib tuh. Jadi klub sepak bola nggak hanya ngomongin tentang prestasi, stok pemain, tapi juga gimana caranya mereka harus menyikapi berbagai keadaan, apalagi saat dihadapkan dengan pandemi dan lain sebagainya. Satu lagi Bung Yuke, selain tentunya klub yang langsung bersinggungan dengan sponsor ini, kemarin juga sempat ramai bahwa di saat pertandingan yang tidak melibatkan klub tersebut, e-board dari sponsor tersebut masih tampil di beberapa stadion. Dan ini juga menjadi pertanyaan, sebenarnya ini menjadi tanggung jawab siapa gitu? Apakah balik ke PSSI, penyelenggara dalam tanda kutip PT LIB berarti, atau mungkin dari pengurus stadion? Sebenarnya harus yang sebelah mana nih yang lebih diperhatikan lagi, lebih dikontrol lagi gitu? Itu kan terjadi kalau kita lihat sekilas ya karena ada faktor pembiaran ya. Jadi usaha terus tuh Conchita tuh dari berbagai cara supaya dia tetap bisa existing ya. Mungkin dengan klub yang dia sudah kerjasama itu kurang exposure-nya. Jadi dia coba masuk lewat jalur pengelola, mungkin juga lewat jalur LIB sebagai operator, atau juga bisa lewat jalur klub-klub istilahnya beli putus gitu ya. Nah itu yang harus benar-benar diselidiki. Ini kan saya kira temuan yang menarik ya. Artinya memperkuat eksistensi bahwa rumah judi itu ternyata memang sudah merambah ke berbagai lini ya, berbagai kanal gitu ya. Itu yang saya kira harus segera cepat ini dilakukan tindakan. Kalau enggak nanti bisa kemana-mana tuh. Itu yang saya kira sangat penting untuk jadi prioritas pembenahan. Ada yang bisa dicontoh juga sih ya sebenarnya dengan mereka bergerilya ini, strategi gerilyanya bagus. Jadi harusnya ini yang dicontoh sama klub-klub supaya bisa dapat sponsor dari sektor mana-mana gitu. Iya setuju ya. Baiklah, kita tinggalkan dulu untuk topik rumah judi tadi. Sekarang kita beralih ke U17 yang euforianya juga nggak kalah meriah nih di Indonesia. Ini kan yang selalu di-highlight adalah Indonesia menjadi tuan rumah setelah kemarin sempat gagal. Ini mudah-mudahan bisa terbayarkan kekecewaannya dengan menjadi tuan rumah U17. Tapi kalau kita bahas U17 ya Bung Yuke, maaf ya, kasarnya ini kan seperti tim yang tiba-tiba ada. Karena pembinaannya tidak jelas, kompetisinya juga tidak berjalan, terus sekarang kita mau berkompetisi di level Piala Dunia jadi tuan rumah pula. Apakah kita sudah punya amunisi yang cukup kuat untuk itu? Menurut Bung Yuke pendapatnya gimana nih? Iya, saya melihat ini sebenarnya ada dua aspek yang saling bertolak belakang ya. Pertama,
kita bersyukur ini mungkin berkah ya, blessing gitu ya, karena Peru tidak bisa jadi tuan rumah mengingat bahwa mereka terkena musibah. Kita kemudian dapat durian runtuh, quote on quote ya, kita bersyukur. Tapi di sisi lain ini tamparan juga, Conchita, tamparan untuk pengelola sepak bola Indonesia, federasi. Ternyata kita nggak siap sebetulnya secara tim, mengingat bahwa Piala Dunia U17 ini itu kompetisinya nggak ada di kita. Di saat kita ditunjuk, kita nggak punya kompetisi. Jadi bisa dibayangkan sekarang PSSI harus susah payah membuat seleksi. Kalau saya bilang bukan seleksi, ya, audisi. Audisi yang saya nggak segan-segan katakan ini kayak audisi dangdut gitu ya. Karena disebar ke 12 kota, random pesertanya terbuka, siapa aja boleh datang dan boleh ikut audisi atau ikut seleksi. Bayangkan kemarin di Bali sampai 947 orang. Saya berpikir ini Lionel Messi juga kalau ditaruh situ nggak akan kelihatan. Belum tentu orangnya gitu ya. Terus dan itu cuma 1-2 hari ya, bagaimana bisa melihat proses mereka bertumbuh, kemudian menguji mental mereka, skill mereka, kalau cuma waktu persiapan segitu dengan ratusan orang yang ikut seleksi. Benar. Jadi nggak efektif. Tapi kalau dilihat dari apa yang sekarang kita hadapi, memang kita nggak punya kompetisi, jadi mau nggak mau itu jadi jalan yang nggak populer yang harus dilakukan. Artinya kita jangan terlalu berharap dari hasil seleksi ataupun audisi ala dangdut itu kita bisa menghasilkan pemain-pemain yang bagus. Karena pemain-pemain yang bagus itu datangnya dari kompetisi. Dari kompetisi kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan seorang pemain, skill mereka, fisik mereka, mental mereka. Apalagi dalam kriteria yang diajukan oleh tim pelatih itu kan sangat ketat ya. VO2 max-nya berapa, tinggi badannya berapa, itu kan sangat detail sekali. Bagaimana mereka bisa mendapatkan itu dari sistem audisi yang model random seperti ini? Nah, itu yang saya kira harus kita juga realistis ya. Karenanya sangat wajar kalau nantinya nih Conchita pasti yang akan tampil, yang akan terpilih itu adalah pemain-pemain yang sama yang pernah membawa tim ini tahun lalu menjadi juara AFF. Jadi backbone-nya seperti itu. Itu terlihat dari pemanggilan 34 pemain di kloter pertama TC itu, itulah pemain-pemain ex dari timnas AFF U16 dan juga timnas AFC kualifikasi U17 tahun lalu. Jadi Coach Bima akan melihat adakah dari hasil audisi itu yang bisa ngalahin pemain-pemain yang sudah jadi backbone-nya itu. Kalau nggak ada ya pasti akan pemainnya yang akan jatuhnya jadi sia-sia ya, bikin audisi besar-besaran kalau ternyata ya talentanya tidak terlihat atau SDM-nya memang kurang terarah karena balik lagi kompetisinya selama ini nggak ada, jadi biayanya terbuang sia-sia gitu. Tapi sebenarnya menjadi pertanyaan banyak orang juga, terutama para pengamat sepak bola ya. Kalau kita bandingkan sama negara lain, kenapa ya? Kok kayaknya di Indonesia itu kalau kita mau bahas pendidikan sepak bola usia dini tuh kayaknya sulit sekali gitu, apalagi untuk bagian pendanaannya gitu. Karena kan kalau kita lihat justru dari negara-negara lain bukannya mereka dewasa terus baru kemudian dipupuk dari bawah dulu kan, dari bawah, dari usia dini, dari kecil bahkan sampai 16, 17 kemudian masuk ke jenjang profesional. Kalau di Indonesia kendalanya di mana sih? Apakah di pendanaan lagi, Bung? Emang kalau ngomongin bola ini kayak benang kusut ya. Iya, kok kalau bahas kita dana kemarin audisi tiba-tiba bisa jebret ada. Iya, kalau kita refer ke belakang ya, melihat bagaimana Eropa mereka begitu ajak ya, begitu punya pakem dalam melakukan pembinaan karena mindset mereka sudah sangat baik sejak awal bahwa mereka membina pemain itu untuk tujuan jangka panjang, untuk investasi. Kalau di kita melihat pembinaan usia muda itu buat sementara tim-tim besar gitu ya, ini dianggapnya sebagai cost center karena mereka menganggap bahwa kalau melakukan pembinaan mereka harus keluar duit dan mereka nggak tahu kapan returnnya. Iya, investasi jangka panjang. Iya, mereka nggak sabaran kan. Sekarang kan sepak bola kita kan instan semua. Pelatih baru 3-4 laga gagal pecat. Pemain juga kontraknya cuma setahun. Dan ini kan sebenarnya cerminan dari metode pembinaan yang kita punya sebetulnya. Makanya mereka seperti menafikan unsur pembinaan itu. Sebetulnya di sini butuhnya peran pemerintah untuk membantu. Kalau memang persoalannya adalah pembibitan, harus ada istilahnya donasi ya, ataupun juga insentif dari pemerintah untuk penyelenggaran kompetisi di usia muda itu mereka support. Jadi tidak hanya menjadi beban klub gitu ya. Karena faktanya klub-klub nggak mampu ngurusin yang senior aja, mereka morat-marit gitu kan. Nah ini seperti mana dulu nih, telur atau ayam gitu kan. Kalau di Eropa kan memang mereka mapan, mereka sudah terstruktur, terukur, mereka punya bisnis plan. Kalau kita kan enggak nih, mereka pikir biarin aja dah, binaan usia muda nanti aja kita petiknya di tengah-tengah atau di atas aja mereka udah jadi pemain. Tapi kan ketika mereka jadi pemain, mereka nggak tahu nih bagaimana mental mereka, kemudian riwayat cedera mereka seperti apa, mereka udah main di mana aja, kan nggak tahu kan.
Sekarang sebetulnya sudah ada beberapa tim yang sudah memberikan contoh, let's say seperti Persija Jakarta, Persib Bandung. Mereka punya akademi yang apa namanya, yang sustain gitu ya. Ada atau tidak ada kompetisi, mereka tetap melakukan pembinaan. Dan hasilnya kita lihat, Persija banyak sekali pemain mudanya yang dipromosikan. Kayak Ferrari, Doni, ya. Kemudian juga ada Nico, banyak sekali. Di Persib juga ada Kakang, ada Robi Darwis. Artinya kalau tim-tim juga yang lain mindsetnya sama, mau bersabar dan kreatif dalam mencari pendanaan untuk pembinaan, mereka niscaya akan untung juga. Kan kalau menaikkan pemain muda kan biayanya murah, ya kan? Dibanding mereka beli jadi yang belum tentu hasilnya sesuai dengan harapan. Saya kira itu yang perlu dibukakan cakrawalanya kepada semua pemilik. Kalau perlu diwajibkan ya. Kalau sekarang memang udah diwajibkan, ada Elite Pro Academy. Tapi saya lihat ini Elite Pro Academy yang menjadi salah satu persyaratan licensing sebuah klub profesional itu cuma jadi jadi kamuflase aja. Ketika ada eventnya Elite Pro Academy, dibentuk timnya. Setelah itu selesai event Elite Pro Academy, dipulangkan pemainnya, dibubarkan, selesai. Jadi keberlanjutannya nggak ada gitu. Ya, tapi berarti sekarang untuk usia 17 sendiri ada kompetisinya nggak sih yang memang setiap tahunnya itu dilakukan? Kalau usia 17 persis kita punya suratin sebetulnya. Tapi suratin itu kan amatir, dari SSB, dari tingkat grassroots. Oh, I see. Yang sifatnya itu turnamen, bukan kompetisi. Bayangkan kalau suratin misalnya di Jayapura, mereka terus harus nyebrang ke mana, Papua Barat, tuh biaya kan juga luar biasa, nggak ada support dari pemerintah tadi saya katakan. Jadi buat mereka akhirnya 3-4 kali main selesai, udah bubar. Nah seperti itulah pola yang terjadi. Jadi kalau suratin ini belum gambaran yang ideal untuk sebuah pembinaan yang kita butuhkan gitu. Mudah-mudahan sih ini menjadi, dia dengan U17 kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, mudah-mudahan bisa membukakan mata juga nih dari pemerintah bahwa ini udah saatnya kita untuk mulai membina secara serius bagaimana bibit-bibit bintang sepak bola muda itu harus bisa sedari awal kita temukan, jangan udah jadi dulu baru kemudian ditemukan, malah biasanya udah jadi keluar negeri dulu, di luar negeri main baru dipanggil pulang lagi, biasanya gitu. Iya memang terjadi seperti itu ya, sebetulnya dengan kehadiran Coach STY dengan dia mempromosikan banyak pemain muda itu kan sebenarnya buat tamparan. Kemarin kemana aja yuk melakukan pembinaan. Sekarang aja, apalagi ada Piala Dunia gini kan kaget-kaget kan, timnya nggak ada, kompetisi nggak ada. Mau nggak mau akhirnya dilakukan cara-cara yang nggak populer gitu dengan audisi seperti itu. Tapi kalau berkaca dari terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala U17, menurut terawangan nih dari Bung Yuke, apakah ini kemudian akan memecut semangat pemerintah untuk kemudian nantinya rutin mengadakan event untuk golongan usia tersebut? Karena kan sekarang U17 berarti baru ada turnamen suratin itu, belum ada rencana untuk bikin gebrakan lain. Apakah U17 ini sebuah awal yang baik dengan bergabungnya di Piala Dunia? Ya harusnya ini benar-benar menjadi entry point ya, pintu masuk untuk pemerintah maupun juga federasi, terutama sebagai pemangku kepentingan yang paling membutuhkan itu segera setelah Piala Dunia U17 ini itu istilahnya dipakemkan, diwajibkan. Dan periodenya diperpanjang. Jadi kalau kemarin misalnya Elite Pro Academy atau suratin itu turnamen-turnamen pendek, besok kalau bisa dengan adanya pelajaran dari U17 ini kita buat kompetisinya sepanjang tahun. Jadi kapanpun kita datang event yang membutuhkan timnas, kita punya layer-layernya, stoknya 15, 16, 17. Jadi jangan cuma begitu ada event baru kita bentuk. Ini kan ya nanti akan begitu lagi. Itu yang saya kira harus jadi prioritas ya. Mudah-mudahan berlanjut ya, jangan dibungkus ya setelah selesai nanti Piala Dunia U17-nya, takutnya kan yang udah-udah seperti itu. Tadi bahas untuk SDM-nya, sekarang kita bahas ke fasilitas atau venue-nya. Aku dengar-dengar, tapi koreksi kalau salah ya Bung Yuke, bukannya dari pihak FIFA sendiri belum melakukan pengecekan ya untuk stadion-stadion di Indonesia, dan kira-kira tuh stadion yang akan digunakan yang mana? Karena GBK kalau tidak salah jadwalnya juga sudah padat, begitu kan, tidak memungkinkan untuk dimainkan di GBK. Tapi kalau dari stadion lain yang kita miliki kan ada drama-dramanya tersendiri ya. Jadi gimana kalau menurut pandangan Bung Yuke? Iya, memang polemik itu sampai sekarang terus bergulir ya. Tapi sebetulnya FIFA ini sudah melakukan verifikasi ketika persiapan untuk Piala Dunia U20 yang batal. Jadi mereka nggak buta-buta amat sebenarnya sama venue yang kita punya. Mungkin nanti di bulan Agustus ini mereka akan datang untuk mengupdate sejauh apa persiapan. Soalnya ketika Piala Dunia U20 dibatalkan, saya perhatikan ini pembenahan stadion-stadion yang sudah direncanakan itu terus berjalan. Jadi sebenarnya ada 5-6 stadion yang disiapkan untuk Piala Dunia U20 dan saya kira nggak akan terlalu sulit ya, karena untuk Piala Dunia U17 yang notabene ini skalanya lebih rendah, kita cukup 4 stadion saja. Itu kalau misalnya JIS yang kemarin masih jadi polemik itu tidak bisa dieksekusi ya, kita tidak kekurangan juga, masih ada Gelora Bung Tomo, kemudian IWN Dipta Bali, ada Gelora Jakabaring di Palembang, juga ada Jalak Harupat ya. Mungkin juga bisa Manahan
Jadi, kalaupun memang GBK ternyata Gelora Bung Karno nggak bisa dipakai. Jadi kita masih cukup memenuhi syarat itu. Tinggal kita pandai-pandai memplotting. Mana nih kira-kira nanti yang tempat Indonesia menjadi tuan rumah. Apakah? Itu kan perlu stadion yang besar. Bener. Karena fenomenanya penonton kita tuh kalau timnas junior tuh penontonnya banyak. Jadi harus siapkan stadion yang kapasitasnya juga banyak, gitu kan. Dan itu kayaknya lebih ke Gelora Bung Tomo ya, GBT ya. Kalau stadionnya besar. Nah, negara-negara lain itu bisa diplot di stadion-stadion yang lain, stadion-stadion pendamping. Karena kita juga nggak mungkin skalanya nggak seperti Piala Dunia Senior atau Piala Dunia U20, misalnya kalau Brazil main yang datang puluhan ribu dari, kan enggak gitu ya. Terus prosedur security and safety-nya itu kan nggak seketat kalau Piala Dunia U20 atau Piala Dunia Senior. Itu yang saya kira bisalah kita lakukan gitu. Berarti seharusnya sih masih ada beberapa opsi ya, terlepas dari nama-nama yang jadwalnya sibuk, tidak memungkinkan untuk digunakan, ini sayang banget, padahal udah standar internasional. Terus satu lagi juga masih dalam tahap renovasi. Membahas mengenai venue dari U17 sendiri, tadi kan menarik Bung Yuki bilang sebenarnya yang lebih ideal dan masuk dalam kategori salah satunya ada Gelora Bung Tomo. Tapi kan kita ketahui saat Piala Dunia U17 digulirkan, liga kita yang sedang berjalan juga tidak diliburkan begitu, yang artinya GBT sendiri tentunya punya jadwal pertandingan dari tuan rumah stadion tersebut, Persebaya. Kira-kira nanti akan rumit nggak pembagian jadwalnya? Ya harusnya kalau punya semangat yang sama antara federasi, PSSI, kemudian juga dengan Persebaya sebagai empunya GBT dan juga supporter ya, nggak akan terlalu susah sebetulnya. Karena ini kan event yang bukan long last gitu ya, jadi harus diprioritaskan bagaimana caranya supaya timnas kita bisa bermain di tempat yang layak, dan kebetulan mungkin nanti irisannya dengan GBT. Saya kira untuk beberapa pekan tidak ada masalah harusnya ya, Persebaya mau jadi musafir dulu gitu ya demi kepentingan nasional. Tinggal bagaimana komunikasinya aja nih antara PSSI dengan Persebayanya gitu. Kalau memang ternyata GBT yang dipilih, tapi bisa juga nanti yang dipilih ternyata Bali. Kan urusannya sama Bali United beda juga. Lagi, ya. Nah itu kan komunikasi ya. Saya yakin lah dengan semangat kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita bisa menyelenggarakan event besar dan juga kita punya kepentingan tim nasional Indonesia U17 yang insya Allah akan menjadi tonggak untuk selanjutnya pembinaan lebih baik. Saya rasa semua pihak harus saling mengerti. Gitu. Semoga bisa ditemukan kompromi yang tepat ya untuk mereka-mereka ini. Tapi sebelum nanti kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 dalam waktu dekat ada event internasional kah yang akan diselenggarakan di Indonesia untuk uji coba? Ya, update terbaru PSSI mendapat undangan dari Youth International Turnamen di Bali tanggal 7 sampai 14 Agustus. Jadi Youth International Turnamen ini juga tahun-tahun sebelumnya udah sempat melakukan event itu, hanya saja sayangnya ketika itu PSSI tidak berpartisipasi. Saya nggak tahu kenapa, ada faktor A dan I gitu ya. Saya nggak bisa sebutkan. Bukan tapi A dan Z ya, A dan I. Tapi sekarang ini PSSI zaman Erick Thohir ini sudah mulai terbuka. Mereka mengambil semua kesempatan dan merangkul partisipasi semua masyarakat yang ingin membangun sepak bola, termasuk nanti di Youth International Turnamen di Bali ini tanggal 7 sampai 14 Agustus itu yang saya dengar PSSI akan ambil kesempatan itu untuk berpartisipasi. Karena timnya itu luar biasa, ada Barcelona, Real Madrid, Atletico, Juvenil ya, artinya yang youth ya. Itu kan kesempatan yang bagus kita untuk menguji ataupun juga mengasah sejauh apa hasil dari audisi dangdut ini ya. Apakah bisa bersaing gitu ya sebelum kemudian tim ini dibawa berangkat ke Jerman untuk sesi tertutup. Benar. Itu sangat baik sekali menurut saya ya, harus dimanfaatkan gitu. Saya jadi nggak bisa serius tiap dengar audisi dangdut. Tapi iya sih, ya mudah-mudahan ada hasil yang baik, ada hasil yang positif. Karena again tadi kan ternyata akan dipertemukan dulu dengan talenta-talenta muda dari negara-negara lain, negara yang sudah maju juga di sektor sepak bola, sebelum nanti kita langsung menjadi tuan rumah Piala Dunia. Bicara mengenai Piala Dunia sendiri, berharapnya untuk Indonesia bisa berhadapan dengan negara mana nih Bung? Yang sekiranya bisa menguntungkan, kita nggak usah bicara menang deh, menguntungkan tuh bisa tukar ilmu, tukar skill, dan memberikan pengalaman yang luar biasa juga untuk para penggawa muda nantinya. Iya, kalau melihat dari pot drawingnya kan, kita kan masuk dalam pot pertama ya, bersama dengan Brazil, kemudian juga ada Meksiko, ada Jerman, ada Spanyol gitu ya. Yang beruntungnya kita, ya nggak beruntung juga sih. Paling tidak kita bisa terhindar dari lawan yang paling kuat ya di pot pertama. Tapi di pot kedua juga nggak mudah juga. Di situ ada Jepang, ada Korea, ada Inggris, ada Mali gitu ya. Pot 3 ada Iran dan seterusnya. Pot 4 pun bahkan itu ada Polandia, ada Venezuela. Jadi nggak ada grup yang mudah kalaupun kita di draw. Syukur-syukur mungkin kita ketemu kalau dunia baru gitu ya. Kita masih bisa bersaing. Tapi sebenarnya Concita dan pemirsa ini, kalau di usia segini tuh kita nggak usah terlalu khawatir. Karena di usia seperti ini semua tim di dunia manapun juga masih fluktuatif.
masih istilahnya kita masih bisa compete ya. Karena mereka belum sematang ketika mereka sudah masuk ke level senior. Jadi kita masih bisa bersaing. Itu dia mengapa kita kalau berkaca pada prestasi sebelumnya, Fahri Husaini sempat loh membawa tim Piala Asia Indonesia itu tampil hampir masuk 8 besar. Di waktu itu di Piala Asia U17 di Malaysia ya. Kalau kita saat itu menang lawan Australia di babak perempat final, kita ke Piala Dunia U17 loh. Jadi saya katakan maksudnya di usia seperti ini kita masih bisa bersaing. Kan suksesnya Bima Sakti juga Fahri Husaini di Piala Asia atau di Piala AFF U17 sebelumnya juga itu kan di usia ini, usia ini. Jadi saya rasa apalagi kita punya kesempatan bahkan dari 24 kontestan ini kan diambil 16 Konchita. Berarti kan hanya dibuang 8. Masa kita masuk peringkat 3 terbaik? Enggak sih gitu. Saya kira waduh sayang banget gitu ya. Harusnya kita bisa manfaatkan dengan potensi yang kita punya, dengan dukungan supporter yang luar biasa. Dan yang penting semangat nih. Biasanya kalau Indonesia apalagi setelah kemarin vakum dan tim ini kan kerangkanya kan diambil dari yang kemarin gagal Piala Asia U17 ya. Pasti mereka punya keinginan, punya willingness untuk menang karena talent scout dunia datang semua untuk lihat mereka. Seperti Iqbal yang sudah berguru di Hungaria, kemudian Arkan Kakak yang sudah main di Liga 1 bersama Persis Solo. Banyak pemain lain yang juga kesempatan buat mereka bisa dilirik untuk ngikut Marcelino, ngikut Arhan, bisa abort ke luar. Ini kesempatan terbaik gitu. Benar, berarti aku setuju banget sih dengan statement bahwa di usia segini harusnya masih ada ruang untuk improvisasi. Harusnya juga kita tidak terlalu membanding mereka dengan harapan-harapan atau ekspektasi yang terlalu tinggi karena ini adalah ruang mereka untuk berkembang. Yang artinya seharusnya naturalisasi juga tidak dilakukan ya kalau di kelompok umur. Setuju nggak Bu Yuki? Iya, setuju. Kalau saya sih tetap ya konsisten dengan apa pendapat saya bahwa usia 17 itu bukan usia target. Bukan usia harus berprestasi, tapi usia bertumbuh dan memberikan pengalaman. Jadi kita lihat bagaimana animo pesepak bola usia muda kita di Indonesia luar biasa Konchita. Lebih dari 70 juta mereka. Dan mereka punya hak yang sama untuk dipilih. Impian mereka terdekat kan untuk tampil di timnas terendah ya, U16, U17. Kalau itu juga kita masih glory hunting gitu ya, cari dari luar gitu ya. Aduh gimana kita pertanggungjawaban moral kita sama anak-anak kita yang sedang bermain di level bawah, kasihan dong. Kalau usia 20 itu kan hitungannya udah senior ya, terserah deh, boleh bersaing, boleh compete. Karena mereka dianggap konstruksi anatominya udah sempurna, silakan compete. Apalagi senior, mau 11-11 pemain naturalisasi juga monggo aja. Tapi kalau 16-17 kita proteksi dong, bukan menutup keinginan dari diaspora yang juga ingin berpartisipasi di usia itu, silakan. Tapi jangan kita cari-cari gitu. Karena kita nggak kekurangan potensi kalau itu. Benar, dan ini tentunya menjadi tamparan atau pesan untuk menyadarkan pesan untuk menyadarkan juga untuk para supporter ya. Karena kan kalau dilihat kelompok umur ini supporter juga luar biasa sekali dukungannya. Tapi perlu diingat harus dibedakan mana support kita untuk meraih kemenangan seperti yang dibebankan kepada para pemain senior dan mana juga support untuk memberikan ruang para pemain muda kita untuk berkembang, untuk nantinya bisa mencapai potensi terbaik mereka. Jadi jangan dibully dulu kalau kalah. Ya, jangan bully, jangan rusuh dulu. Supaya kita bisa melihat jenjang perkembangan mereka ke arah yang lebih baik. Seru banget obrolan hari ini dan tentunya masih belum selesai sampai di sini. Masih mau tanya-tanya juga seputar sepak bola tanah air. Tapi Sporty People, kita simak dulu tayangan yang satu ini.